Hai guys, welcome back to my channel Angela English Course Let's Master the World. Masih bersama Miss Krisan di sini. Well, di video kali ini Miss Krisan akan memberikan materi tentang how to introduce yourself secara formal dan informal. Jadi ini bisa dipakai untuk teman-teman yang wawancara kerja atau memperkenalkan diri secara resmi, atau juga yang memperkenalkan diri kepada teman-teman baru secara tidak formal. Oke, simak videonya baik-baik supaya teman-teman bisa memberikan perkenalan dengan lancar. Oke, are you ready guys? Let's get started. Oke, kita mulai dari kapan sih kita melakukan perkenalan diri. Oke, nah yang pertama in your class, ketika teman-teman misalnya naik kelas gitu ya, terus kemudian anggota kelasnya baru, teman-temannya baru, maka teman-teman perlu melakukan perkenalan diri. Ya, kemudian at a job interview, wawancara kerja, ketika teman-teman ingin melamar pekerjaan, kemudian dipanggil wawancara, maka teman-teman biasanya diminta untuk memperkenalkan diri di awal wawancara. Oke, kemudian ada large event, pada acara besar. Misalnya teman-teman diminta untuk melakukan speech ya, memberikan speech pidato, maka teman-teman lebih baik memberikan introduction di awal speech. Oke. Oke, pastikan kita mengawali self-introduction dengan greeting, ya, menyapa. Kita mulai dengan formal greetings. Ini dipakai untuk wawancara kerja atau ketika teman-teman diminta untuk berpidato di sebuah acara, gitu ya. Teman-teman bisa mengatakan hello, good morning, selamat pagi, good afternoon, good evening. Oke. Jadi pastikan teman-teman memperhatikan jam berapa ketika teman-teman menyapa. Good morning digunakan untuk sebelum jam 12 ya. Good afternoon antara jam 12 sampai jam 6 sore. Jadi bisa selamat siang, bisa selamat sore. Nah, kalau selamat malam, teman-teman menggunakan good evening. Good evening, selamat malam. Jangan sampai teman-teman mengucapkan good night. Kenapa? Karena good night itu dipakai untuk salam perpisahan. Misalnya teman-teman ingin tidur, kemudian mengatakan ke ayah ibu good night ya. Jadi jangan sampai mengatakan good night untuk greeting. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan informal greetings. Sapaan yang tidak formal, tidak resmi. Ini bisa digunakan untuk teman-teman yang ingin memperkenalkan diri di kelas baru begitu ya. Nah, atau anggota-anggotanya itu sesama usianya sama begitu ya. Teman-teman bisa mengatakan hi, hey, what's up. Oke, tentunya sapaan yang formal, yang resmi tetap bisa dipakai untuk yang informal ya. Jadi misalnya good morning, good afternoon itu tetap bisa dipakai. Setelah menyapa, kita bisa mengatakan nama. Oke, teman-teman bisa langsung mengatakan I am Angela, misalnya ya, I am plus your name. I am Angela, atau I am bisa disingkat dengan I'm, supaya terdengar lebih lancar ya, I'm Angela. Oke, atau teman-teman bisa mengatakan my name is Angela. My name is Angela, atau bisa disingkat my name's Angela. Oke, kalau teman-teman ingin mengatakan nama lengkap, boleh juga ya. Teman-teman bisa menggunakan kalimat my full name is Angela Sinta. You can call me Angela. Nama lengkap saya Angela Sinta. Anda bisa memanggil saya Angela misalnya. Ya, my full name is Angela Sinta. You can call me Angela. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan age, usia. Okay, for example, I am 12 years old. I am 12 years old. Atau teman-teman bisa menghilangkan years old menjadi I'm 12. Ya, itu sudah menunjukkan umur. Oke, nah bagi teman-teman yang masih kesulitan membaca angka, nanti silahkan teman-teman bisa klik link yang ada di atas ini, saying numbers ya, atau Miss Krisan akan kasih linknya di deskripsi. Silahkan nanti setelah menonton video ini, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi, ada link untuk saying numbers ya, jadi bisa memperdalam
banyak materi yang bermanfaat bagi perkembangan bahasa Inggris teman-teman. Oke. Ya. Kemudian teman-teman bisa melanjutkan dengan location. Apa sih yang dimaksud dengan location di sini? Well, teman-teman mengatakan asal. I'm from Indonesia. Atau nationality. Nationality adalah kebangsaan ya, warga negara mana. Oke, I'm Indonesian. Ini sangat tergantung dari tempat di mana teman-teman melakukan perkenalan diri tersebut. Jika teman-teman melakukan perkenalan diri di luar negeri dalam acara internasional, maka teman-teman mengatakan negara ya. Saya berasal dari negara mana? Oke, I'm from Indonesia or I'm Indonesian. Tapi jika peserta di dalam ruangan tersebut hanya berasal dari satu negara, maka teman-teman bisa mengatakan satu daerah, atau misalnya di sini contohnya adalah provinsi. I'm from Central Java, Jawa Tengah ya. Saya berasal dari Jawa Tengah. I'm from Central Java. Atau I'm Javanese. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa juga menyebutkan kota. I'm from Semarang. Jika kira-kira kota tersebut diketahui oleh peserta yang ada dalam satu ruangan. Oke. I'm from Semarang. Atau teman-teman bisa mengatakan I come from. I come from Salatiga. Oke. Nah, teman-teman bisa juga menyebutkan tempat lahir menggunakan I was born in ditambah tempat lahir. I was born in Bandung. I was born in Semarang. I was born in Salatiga dan sebagainya. Oke, dan juga tempat tinggal. I live in Yogyakarta. Saya tinggal di mana kotanya? Bisa juga digabung. I was born in Bandung, but I live in Yogyakarta. Aku lahir di Bandung, tapi aku tinggal di Yogyakarta. Oke. Next, teman-teman bisa melanjutkan dengan family. Oke, ini untuk melengkapi perkenalan diri teman-teman. Nah, teman-teman bisa menyebutkan I have a brother or I have a sister. Oke, brother berarti saudara kandung laki-laki ya. Bisa kakak, bisa adik. Sister berarti saudara kandung perempuan. Bisa kakak, bisa adik ya. Kemudian bisa ditambahkan dengan he is, namanya siapa, atau she is, namanya siapa. Boleh juga ditambah umur. He is 12 years old, she is 4 years old, dan seterusnya. Bisa dilengkapi sendiri. Oke, kemudian bisa ditambahkan juga ayah dan ibu. Misalnya, my mother is a housewife. What is housewife? Ibu rumah tangga. My mother is a housewife. She takes care of my family really well. Dia merawat keluarga dengan sangat baik. Oke. Well, my father is a teacher. He teaches at Pancasila Elementary School. Ayah saya adalah seorang guru. Ia mengajar di elementary school adalah SD ya, SD Pancasila. Oke. Ya, jadi bisa ayah, ibu, kemudian saudara kandung yang teman-teman miliki. Ya, kemudian teman-teman juga bisa mengatakan berapa jumlah orang yang ada dalam satu keluarga. Misalnya jika ada ayah, ibu, kemudian teman-teman punya satu kakak atau satu adik, berarti ada 4 orang dalam satu keluarga. Kita bisa mengatakan we are a family of 4. We are a family of 5. Ya, kalau saudara kandungnya ada 3 gitu ya, termasuk teman-teman ya. Okay, we are a family of 6, for example, ya. Ya, oke, teman-teman bisa tambahkan sendiri. Kemudian kalau teman-teman ingin mengatakan, saya adalah anak tunggal. Nah, bagaimanakah bahasanya? I'm an only child. Aku adalah anak tunggal, anak satu-satunya, gitu ya. Well, teman-teman bisa lanjutkan dengan mengatakan hobi untuk melengkapi juga. Nah, misalnya, I like swimming in my leisure time. Saya suka berenang di waktu luang. Okay, or you can say
specific time. I like swimming on Sundays. Pada hari Minggu, ya. Aku suka berenang. Oke. Or you can say I like to plus verb 1. I like to play basketball with my friends in my free time, in my leisure time, in my spare time, on Sundays. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan I like plus verb ing atau I like to verb 1. Oke, I like playing bisa atau I like to play. Ya. Ya, yang selanjutnya adalah menyebutkan sekolah teman-teman. Ya, contoh ini dipakai untuk teman-teman yang memperkenalkan diri untuk teman sekelas, ya, atau satu tingkatan, begitu ya. Teman-teman bisa mengatakan, misalnya, I study at Pancasila Elementary School, Magelang. Ya, seperti tadi Miss Krisan sudah mengatakan, elementary school adalah sekolah dasar, ya, SD. Tapi jika teman-teman ingin mengatakan SMP, apakah bahasa Inggrisnya SMP? Junior high school. Junior high school. I study at Pancasila Junior High School. Kalau SMA, senior high school. I study at Pancasila Senior High School. Oke, atau bisa juga university or college. I study at Pancasila University, for example. Oke, kemudian teman-teman bisa menambahkan kelas. Misalnya, I am in class 7B. Jika yang dalam satu area tersebut kelasnya berbeda-beda, ya, bisa ditambahkan sebagai pelengkap. Yang selanjutnya adalah qualifications. Nah, qualifications ini dipakai kalau teman-teman ingin melakukan wawancara kerja. Ya, jadi kalau untuk teman-teman yang memperkenalkan diri hanya di area kelas gitu ya, atau sekolahan, ini tidak perlu dipakai. Oke, nah, qualifications adalah menjelaskan teman-teman sudah kerja di mana atau sekarang sedang bekerja di mana. Kita bisa menggunakan kalimat I'm working at titik-titik company in titik-titik division, bagian apa, ya, bisa ditambah in kota mana. Oke, nah ini dipakai kalau kondisinya teman-teman sekarang masih bekerja di suatu tempat dan ingin pindah. Nah, kita lagi wawancara di tempat yang ingin teman-teman tuju, gitu ya. Nah, misalnya, I am working at a textile company in marketing division in Solo. Oke, atau teman-teman bisa menyebutkan posisi teman-teman saat itu. I am a supervisor in ABC company. I am a manager in textile company, for example. Ya, ini kalau kondisinya teman-teman masih bekerja di suatu perusahaan. Kalau teman-teman sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut, jadi sekarang tidak bekerja dan ingin bekerja lagi di tempat lain, teman-teman menggunakan yang kedua. Ini ya, I worked at a textile company, or you can say I worked for ABC company, for example, ya. Jadi yang membedakan adalah worked ini berarti lampau ya, sudah tidak lagi di sini. Kalau I'm working berarti masih. Oke, atau teman-teman juga bisa menggunakan posisi di sini ya, mengisi posisi di sini. I worked as a supervisor in ABC company. I worked as a manager in ABC company. Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman baru mau lulus nih, sebentar lagi wisuda misalnya. Nah, teman-teman bisa mengatakan I'm about to graduate. I'm about to graduate. Sebentar lagi lulus gitu ya. Next, kalau teman-teman sudah lulus dari suatu jurusan gitu ya, teman-teman bisa mengatakan I am a titik-titik graduate. Nah, misalnya lulusan marketing, maka kita bisa mengatakan I'm a marketing graduate. Oke. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mengatakan I have a bachelor degree in management. Aku sarjana manajemen gitu ya. Artinya majornya adalah manajemen. I have a bachelor degree in accounting. I have a bachelor degree
in international relations. Banyak ya macamnya ya. Nah, yang selanjutnya juga digunakan untuk wawancara kerja ya. Nah, ini teman-teman perlu menambahkan experience. Kenapa experience penting? Pengalaman. Karena ini menunjukkan bahwa teman-teman sudah pernah bekerja di suatu tempat dan sudah mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu yang mendukung teman-teman untuk bisa diterima di tempat kerja yang teman-teman inginkan. Oke, nah teman-teman bisa mengatakan, I have 3 years experience in titik-titik field gitu ya. Misalnya pengalamannya 3 tahun ya. Kemudian bidangnya marketing. I have 3 years of experience in marketing field. Di bidang marketing. Tinggal berapa lamanya teman-teman harus sesuaikan ya. Atau I have worked in sales field for 3 years. Aku sudah bekerja dalam bidang sales ya, penjualan selama 3 tahun. Oke, tapi kalau teman-teman belum memiliki pengalaman ya tidak harus disampaikan juga. Oke, bisa di skip. Nah, perlu juga untuk teman-teman menyampaikan keterampilan apa saja yang teman-teman miliki yang tentunya sesuai dengan yang diminta, persyaratan yang diminta. Ya, misalnya I'm skillful in a number of computer programs. Terampil ya, skillful. Aku terampil dalam sejumlah program komputer. Teman-teman bisa sebutkan program apa saja yang teman-teman bisa lakukan gitu ya. Kemudian bisa juga I am proficient in English. Misalnya teman-teman lancar berbahasa Inggris, menulis bahasa Inggris. Ya, dalam semua skill bahasa Inggris teman-teman bagus, teman-teman bisa mengatakan ini. I am proficient in English. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan example. Nah, ini example-nya ditujukan untuk yang informal dulu ya. Jadi, untuk yang perkenalannya di kelas. Oke. Nah, kita bisa mengatakan, Good morning everyone. My full name is Angela Sinta. You can call me Sinta. I'm 12 years old. I'm from Salatiga. I study at Pancasila Junior High School. Well, I really like playing music in my spare time. My mother is a housewife. She takes care of my family really well. My father is a teacher. He teaches in Pancasila Elementary School. I have 2 older brothers. I love my family so much. Oke, untuk perkenalan yang tidak formal cukup seperti ini. Ya, tapi jika teman-teman ingin menambahkan hal lain boleh, misalnya my favorite food is fried rice, my favorite drink is milk, boleh. Ya, teman-teman silahkan tambahkan dengan hal-hal yang lain. Well, contoh yang selanjutnya digunakan untuk ketika teman-teman wawancara kerja. Ya, oke, here it is. Good morning everyone. My full name is Angela Sinta. You can call me Sinta. I'm 30 years old. I was born in Salatiga, but I live in Semarang. In my spare time, I really like playing music. I'm a postgraduate in international relations, and I have 2 years experience working in an international QC company. I'm skillful in a number of computer programs, and I'm also proficient in English. Seperti itu ya contohnya. Well, teman-teman bisa mengganti everyone ini dengan orang yang mewawancarai teman-teman. Jika teman-teman tahu namanya, silahkan bisa disebutkan namanya. Tapi jika tidak, teman-teman bisa mengganti dengan good morning sir atau good morning ma'am, ya, seperti itu. Oke, kemudian teman-teman bisa mengakhiri dengan thank you for giving me chance for the interview today. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk wawancara hari ini. Okay, thank you for the time for the interview today. Seperti itu ya. Well, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan don't forget to hit subscribe and like button if you feel that this video is useful for you.
Also share to your friends supaya semakin banyak dari kita yang bisa berbahasa Inggris. Oke, jika teman-teman mempunyai request materi atau ingin menanyakan apapun itu yang berkaitan dengan materi bahasa Inggris, silahkan boleh direct message ya, tulis pesan di akun Instagramnya Angela English Course. Silahkan di follow, di sana banyak fit-fit tentang materi berbahasa Inggris. Okay, thank you everyone and see you on my next videos.